Ya, terus terang saya menyatakan kecewa, ya gitu, karena apa yang saya harapkan pada hari ini mungkin tidak sama dengan harapan sebagian besar rakyat Indonesia. Ya, setelah melakukan konsultasi yang cukup panjang di Polda Metro, ya, tidak seperti biasanya saya keluar membawa surat tanda bukti lapor. Saya hari ini tidak berhasil membawa tanda bukti lapor. Ya, hasil konsultasi tadi kami sudah mencoba mengkonsultasi beberapa pasal dengan Pak Pitra Romadoni, dengan beberapa petugas dari kepolisian. Terdapat pertimbangan bahwa kasus ini tidak layak untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Ya. Alasan yang pertama adalah lokus delikti. Ya. Lokus deliktinya kejadiannya adalah bukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Memang kejadian itu adalah di Pekanbaru, ya, gitu. Jadi kejadian ketika yang bersangkutan diwawancara adalah di Pekanbaru. Awalnya saya memang berniat atau berikhtiar untuk melaporkan ini karena apa? Karena semenjak kemarin banyak sekali orang yang mengirimkan video itu ke saya, meminta pendapat saya selaku pengamat teknologi informatika untuk meneliti apakah rekaman itu asli atau tidak. Dan saya pastikan rekaman yang sudah beredar selama ini itu adalah memang asli. Rekaman dari yang bersangkutan, yaitu adalah rekaman dari seseorang yang kita kenal sebagai Nah, ini ya, ini saya kira tidak perlu saya putar utuh karena sudah ada di Twitter. Saya hanya menyampaikan bahwa ini sudah saya teliti dan tidak ada rekayasanya. Suaranya adalah suara asli dari yang bersangkutan, mulai dari kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir itu adalah clear dari sosok yang bersangkutan, tidak ada unsur editingnya. Jadi ini asli tanpa rekayasa. Nah, dari berdasarkan ini, karena pengetahuan saya tidak mencukupi untuk masalah hukum, saya mengajak Pak Pitra Romadoni ya untuk melaporkan yang bersangkutan ke Polda Metro hari ini. Dan awalnya nanti setelah detail akan disampaikan beliau. Awalnya kami akan memasukkan dua pasal, yaitu pasal di Undang-Undang ITE dan di KUHP. Bang, ya. Pak izin, artinya saat ini laporan ditolak dan diminta ke Barreskrim atau gimana, Bang? Ya, nanti dulu. Nah, kemudian setelah kemudian berkonsultasi cukup lama dengan alasan lokus delikti bukan di Polda Metro Jaya, ya, saya disarankan untuk melapor di lokusnya, yaitu di Pekanbaru. Ya, saya terus terang mempertimbangkan mungkin akan ada sahabat-sahabat kita yang berlokasi di Pekanbaru yang mungkin akan lebih tepat untuk melaporkan ini dibandingkan dengan misalnya harus ke sana. Saran yang kedua, memang Polda Metro Jaya tadi juga menyarankan ada baiknya ini dilaporkan ke Barreskrim, ya, Badan Reserse Kriminal di Mabes Polri. Tapi atas pertimbangan saya dan Pak Pitra Romadoni, mungkin kami harus mempertimbangkan ulang kalau kami harus melaporkan ke Barreskrim. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang tadi disampaikan, kemungkinan besar jawabannya ya saya tidak bisa menduga, ya, itu akan sama, ya gitu. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman, kepada semua media, kepada masyarakat Indonesia, kami belum berhasil. Saya mengatakan belum, bukan tidak. Kami belum berhasil, tapi saya siap untuk membackup kasus ini, menjadi ahli dari kasus ini untuk membuktikan kalau rekaman ini memang dimungkinkan untuk diajukan. Karena apa? Saya banyak mendapat masukan dari para ahli hukum. Tadi kami juga sudah mencoba berkomunikasi dengan ahli hukum yang lain, misalnya Pak Abdul Fikar Hajar, yang beliau juga menyatakan itu masuk seharusnya di pasal 156A di KUHP. Hanya saja, ya terus terang saja tadi hasil konsultasi menyatakan belum dapat diterima di sini. Jadi saya terus terang saja, saya tidak mengada-ada, kami belum berhasil untuk melaporkan sosok
YCQ sore hari ini, tapi ikhtiarnya kami sudah lakukan dan saya tidak akan berhenti sampai di sini. Ya, kalau ada pakar hukum lain yang kemudian siap untuk melakukan tindakan itu, insya Allah kita akan terus menyampaikan. Mungkin Mas sebelum nanti menanggapi pertanyaan, Pak Pitra Ramadhani akan ada tambahan, silakan. Tambahannya, kami meminta maaf kepada masyarakat yang merasa tersakiti dengan statement yang bersangkutan, karena hari ini kami belum bisa mendapatkan laporan polisi dimaksud. Dalam artian, masyarakat yang tersakiti itu antara lain dengan perkataan yang bersangkutan dengan membanding-bandingkan sesuatu hal yang tidak pantas ataupun memisalkan. Nah, maka dari itu saya secara pribadi juga sangat kecewa dengan adanya suatu aturan-aturan terhadap suara-suara yang ditimbulkan oleh masjid maupun sholat. Karena apa? Karena kita pada bulan Ramadan kita menginginkan suara-suara takbir, suara-suara azan, suara-suara pengajian. Itu adalah ciri khas kita. Sejak Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka, suara-suara yang ditimbulkan dalam masjid itu sangat satu dan betul, tidak ada yang merasa terganggu. Nah, dan kenapa baru 76 tahun kita merdeka, baru ini ada aturan-aturan gitu. Saya khawatir kalau semakin hari semakin diatur tentang masjid dan musola, lama-lama azan bisa hilang. Itu yang saya khawatirkan kan gitu. Jadi kita meminta agar yang bersangkutan lebih arif dan bijaksana dan lebih menampung lagi aspirasi masyarakat. Untuk itu, yang terakhir kami mohon maaf kepada masyarakat Indonesia karena hari ini belum bisa menyampaikan aspirasi daripada masyarakat Indonesia yang merasa tersakiti dan kecewa terhadap statement dan omongannya. Itu saja. Tambahan sedikit dari saya. Jadi sekali lagi upaya kami hari ini insya Allah sebenarnya sudah maksimal, ya, dengan membawa semua bukti termasuk juga print out dari yang ada, itu semua sudah saya siapkan, ya, termasuk statement-statementnya yang bersangkutan itu pun sudah ada. Jadi artinya pendapat kami insya Allah sama dengan pendapat masyarakat, sama dengan pendapat media. Jadi sebenarnya ada satu hal yang sangat tidak pantas dilakukan. Hanya saja sayangnya di pasal 156A, hal yang tidak pantas itu menurut konsultasi dari pihak kepolisian belum bisa masuk dalam unsur pidana di pasal 156.